Untuk soal nomor 1, misalkan ada sebuah barisan sampel acak Y1, Y2, sampai Yn dari populasi dengan fungsi massa peluangnya diberikan sebagai berikut ya. 3Y kuadrat dibagi theta pangkat 3. Yang mana dia fungsinya shifted, Y-nya terbatas di antara 0 dan theta. Terus kemudian tunjukkan bahwa Yn maksimum itu merupakan statistik cukup dari theta. Ini kayaknya udah sering dibahas sekali terkait shifted, baik itu tetanya di atas maupun tetanya terbatas di bawah, maupun batas atasnya theta atau batas bawahnya theta. Kalau batas bawahnya theta itu banyak yang mengarah ke nilai minimum, kalau batas atasnya theta larinya ke maksimum. Dan tujuan akhirnya tentukanlah nilai MVUI. Ini udah sering dibahas ya, beberapa kali oleh Bunia dibahas juga. Untuk fungsi kepadatan peluang dari statistik terurut yang paling maksimum atau dari Yn menggunakan rumus statistik terurut seperti berikut ya. Kemudian akan dicari terlebih dahulu si musi distribusinya. Musi distribusi dari ini ya, 3Y kuadrat dibagi theta pangkat 3. Diintegralkan terhadap Y dan diperoleh nilainya adalah seperti ini ya, F-nya Y pangkat 3 dibagi theta pangkat 3 dengan batasnya tetap sama, Y di antara 0 dan theta ya. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan fungsi kepadatan peluang dari Yn dengan menggunakan formula statistik terurut. Coba dimasukkan itu ke N kan, N faktorial N minus 1 faktorial dibagi dengan N minus N faktorial, F kecil Y, ini adalah F besar Y, N pangkat minus 1 dan 1 minus F besar Y ini adalah N minus N ya, jadi pangkatnya 0, jadi tidak dituliskan di sini. Sehingga diperoleh ini ya, N dikali FY dikali dengan musi distribusinya dipangkatkan N-1. Kemudian diotak-atik, dikotret, dan diperoleh yang terakhir adalah 3N Y pangkat 3N-1 dibagi 3N. Ini F besarnya dari sini dipangkatkan N-1, F-nya adalah F kecilnya itu ini ya, dimasukkan ke sini. Hingga diperoleh N dikalikan 3Y kuadrat dibagi theta pangkat 3. Ini saya pecah jadi 2, pangkat N dan pangkat minus 1. Pangkat minus 1-nya saya baru dapat ini. Kemudian bisa dicoret-coret sedemikian rupa sehingga diperoleh persamaan ini. Jadi saya punya fungsi kepadatan peluangnya itu adalah 3N Y pangkat 3N-1 dibagi theta pangkat 3N dengan batasnya masih sama. Dan akan dicari MVUI. Untuk mencari MVUI itu adalah mengekspektasikan dari statistik cukupnya ya. Dari sini terbukti belum ya. Tidak disuruh membuktikan bahwa dia statistik cukup. Oh, perlu. Untuk pembuktian statistik cukup diapakan? Pembuktian maksimum ya. Likelihood-nya? Betul, ada likelihood-nya ya. Di sini saya terlambat. Pakai fungsi indikator ya yang kemarin. Iya. Berarti
Di sini kita cari dulu livelihood-nya. Dan kita itu saya punya ini dari 1 PL dari fungsi ini, kemudian kita punya ini bisa kita keluarkan ini nggak ada ini. Ini sigma ya, teman saya pisah ini. Sebentar. Nggak ada unsur I-nya ya? Ya I itu. Sebentar. Ada di sini. Ya iya. Betul. Sebentar. Ya, seperti cukupnya adalah maksimum. Kayak udah pernah aku bahas belum sih sebelumnya? Sebentar, coba kalian kerjakan dulu ya.
Oke. Fungsi likelihood-nya teh harus langsung dikalikan dengan fungsi indikator Iya. biar dia memunculkan maksimumnya. Berarti ini theta koma y dapat ini langsung dikalikan dengan indikator dari bentar di sini aja. Di sini juga harusnya. Dikalikan sini y dengan theta. Ada fungsi indikatornya. Sehingga bagaimana nilai bututung nilai ini itu dia berada di antara 1 dan 6 dah. 1 jika dia lebih kecil dari theta dan 0 jika dia lebih besar dari theta. Ya, fungsi ini akan aktif jika y lebih kecil dari theta, betul. Sehingga agar si X ini akan selalu aktif, maka nilai theta harus dipilih yang maksimumnya. Agar dia memaksimalkan ini ya, si fungsi ini. Sehingga nilai theta harus dipilih yang paling pada selang tersebut. Yang kecil pada selang ini adalah yang punya ya. Ini dan kalau kita nah ini enggak ada jadi diperoleh bahwa maksimum dari ini maksimum dari y itu adalah statistik terurut dari si tetanya. Saya coba cek bahasa cara menulisnya bunyi. Jadi kalau kita pakai faktorisasi, coba kita ikutin cara menulis bunyinya ya. Dan kita tes ini. Perhatikan
bahwa Y lebih kecil sama dengan theta untuk setiap Y jika dan hanya jika maksimumnya itu lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan N, dari si barisan YI lebih besar sama dengan theta, sehingga si likelihood-nya seperti tulis sebagai berikut ya. Kita coba lagi dan dibagi antara G dan H. Di mana ini adalah G-nya, ini adalah H-nya. Kita masuk ke sini ya, karena nggak ada variabel dari si theta-nya. Nanti dia punya sebagai G, maksimumnya, dan ini adalah pihaknya. Ini jadi vektornya. Nah, dari sini terlihat ya bahwa si ini adalah statistik terurut. Sebentar, nulisnya nggak gini. Ya, ini itu adalah simulnya. Gimana tata penulisannya? Tuh, ini dia belum dapat maksimum. Dan di sini udah dapat oke. Sebentar.
Ini catatan aja ya. Jadi bisa langsung dapetin. Oke. Kemudian ini yang B-nya. VUI-nya. Dan dicari VUI-nya dengan cara mengekspektasikan si statistik terurutnya ya. Oke. Nah, ini ada di bagian bawah ya. Baik. Oke, cari dulu statistik terurut YN, dapat ininya, diekspektasikan si YN-nya. Yaitu ekspektasi dari statistik terurutnya adalah integral 0 sampai theta, karena batasnya 0 sampai theta, Y dikalikan fungsi GN dy ya. Jadi dimasukin Y dikali 3N ini ya. Dapat ini. Mau sebentar. Enak ini. Oke. Dapat ekspektasinya, kemudian dihitung. Ini saya bisa coba 1N Y pangkat 3N, Y-nya turun ke bawah ya, minus 1-nya per theta pangkat 3N, dapat 3N per theta pangkat 3N, ya 3N dy, yang tidak ada hubungannya sama Y, dikeluarkan dari integralnya, kemudian ini diintegralkan, diperoleh ini, sehingga didapatkan ini ya, setelah dimasukin di atasnya. Dan yang ini bisa dicoret, biasanya 3N per 3N plus 1 dikalikan theta. Jadi di sini bisa dapat disimpulkan bahwa MVUI-nya itu adalah, ini dibalik ya, 3N plus 1 per 3N dikalikan YN, ini adalah MVUI dari theta. Untuk membuktikan MVUI-nya, kalau misalnya diperlukan, itu tinggal ekspektasi dari 3N plus 1 per 3N dikalikan YN ya. Nanti dapat MVUI-nya. Gitu ya. Paham? Masih mudah. Bu mau nanya, Bu? Ya, silakan. Ada dua sih. Yang pertama tadi, untuk fungsi indikator itu notasinya kayak gimana ya? Kalau aku lihat tuh notasinya fungsi indikator itu Yang seperti bunyi kah? kayak kayak I, terus di bawahnya ada indeks. Indeksnya itu Batasnya. batasnya, ya. Himpunan. Kan bisa aja antara 0 sampai theta atau 3 sampai theta, gitu kan. Oke. Terus baru di dalam kurungnya itu
variabelnya. Baik, berarti yang seperti yang Bunia ya, kita Iya. ikuti saja cara menulisnya yang ada di buku. Berarti ini saya coba ubah kembali. Salah rumusan dah. Oke, ya. Berarti batasnya itu 0 sampai theta. Berarti kalau di luar 0 sampai theta, di luar selang itu 0 gitu kan ya maksudnya? Iya, betul. Dia langsung ngambil yang nilainya 1 ya? Iya, jadi kalau yang nilainya di bawah 0, gimana gitu kan? Oh, dimasukin betul. Ini adalah ini. Nah, iya. Karena ini juga harus ada batasnya. Sampai ini di sini sih. Hmm. Jadi mungkin udah ini ya. Iya. Oke. Itu. Jadi dia tahu batasnya di mana, langsung baca di sini ya. Iya. Jadi kalau di luar selang itu 0 gitu kan ya? Betul. Betul. Ya. Ini berarti ini doang lah. Ya. Hmm. Oke. Yang kedua apa? Otak. Sama kalau kan MVUI itu berarti cukup cari dari statistik terurutnya itu kita cari fungsi dari statistik terurut eh, yang apa namanya yang tak bias gitu ya. Betul. Jadi memang tahapannya tuh saya nyatet gimana itu sebentar. Cukup dan tak bias gitu minimal untuk Ya, MVUI. tak bias. Berarti nggak perlu diperiksa variansinya ya? Enggak, kayaknya tidak perlu kecuali jika yang ditanyakan itu adalah MVUI. Jadi bisa dibilang dari soal ini si theta itu adalah rataannya atau mungkin parameternya. Kalau misalnya dari variansi nanti si soalnya tuh ngasih tahu dia minta MVUI dari si sigma kuadrat misalkan gitu. Nah, baru larinya ke variansi. Jadi nanti yang dipakainya ekspektasi dari variansinya justru. Berarti Oh, kita cari si variansinya dulu, nanti si variansi itu baru kita ekspektasikan. Masalah gitu deh. soalnya kan kalau MVUI itu singkatannya kan minimum variance and Ya, unbiased. Makanya mau betul.
aspek minimum variansinya nggak perlu dicek kah gitu? Sebentar. Minimum variance itu kan lebih lari ke efektivitas ya, seperti yang efisiensi ya? efisiensi, iya betul sekali. Efisiensi seperti yang Bu Nia bilang kan ya. Kalau misalnya dia ada satu parameter saja, oh iya. kita nggak bisa ngecek gitu, nggak ada pembandingnya. Pembanding. Oh ya, oke, makasih Bu. Jadi kalau misalnya 2 baru bisa pakai si efisiensi itu, terus kita pilih yang mana yang variansi terkecilnya. Ini lebih kayak gitu deh. Berarti ini mah lebih nyari unbiased estimator doang ya ujung-ujungnya gitu ya. Iya Bu. Bukan minimum variance. Iya, gimana? Kalau di salah satu filenya Bu Nia itu, kalau misalnya dia itu statistik cukup itu, maka dia itu pasti memiliki variansi minimum. Oh, Iya. ada Jadi yang teorema buat aja. variansi itu usah dicari. Oke. Berarti ini emang si statistik cukup. Oke, terima kasih. Emang si statistik cukup ini dia tuh kayak cara, berarti ya bisa ini koreksi lagi ke dunia. Dari statistik cukup ini bisa menjadi alat ngitung efektivitas ya berarti, atau efektivitas yang sudah paling efektif si statistik cukupnya gitu ya, dari berbagai macam kandidat parameternya yang mungkin gitu ya. Ya mungkin bisa dicek lagi terkait slide-nya, tapi memang MVUI itu syarat pertama itu buktikan statistik cukup dulu. Setelah buktikan statistik cukup, ekspektasikan statistik cukupnya terhadap ekspektasi statistik cukupnya, maka kita punya nilai parameter apakah dia bias unbiased. Kalau unbiased dibuat bias, baru itu MVUI-nya. Iya sih, betul sih. Syarat filter dari efektivitasnya atau minimum variansinya udah dilakukan di statistik cukupnya gitu berarti. Oh iya Bu. Jadi kalau kemarin tuh Bu Nia ngejelaskan terkait efektivitas itu di bab 9.1 ya, sebelum masuk MVUI bahkan. Kalau misalkan kita punya beberapa kandidat parameter ya. Ya, ada beberapa kandidat parameter, kemudian kita compare dengan minimum variance, yang kombinasi dua-dua itu, baru kita bisa menghitung efektivitasnya. Kalau misalnya dari si soalnya atau dari kasus yang kita miliki, sulit untuk menentukan statistik cukupnya mungkin ya, kalau kasusnya. Kalau kita bisa menentukan statistik cukup, kayaknya nggak perlu menghitung efektivitas. Udah langsung dapat yang paling win-win-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak menemukan statistik cukup, kita menduga parameternya. Dari dugaan parameter itu, beberapa parameternya baru kita uji efektivitasnya. Kayaknya kayak gitu. Oh iya. Oke, terima kasih. Mungkin kalian juga perlu membaca lagi terkait materi statistik cukup, MVUI, keluarga eksponensial, dan lain-lainnya. Agak jelimet memang dan harus agak hati-hati juga mengerjakan. Permisi Iya. Bu. Iya. Maaf, apa masih boleh pertanyaan nomor 1? Iya. Enggak, silakan. Ya mungkin yang di bagian likelihood-nya Bu. Terus saya bingung
mengapa pakai FKP dari YN ya. Yang abu, kenapa pakai FKP-nya FKP dari YN gitu. Dari statistik turut. Kenapa enggak Y-nya gitu kali ya? Nggak tahu nih. Kenapa nggak pakai yang lain gitu ya? Kalau Kenapa tidak pakai yang itu, yang di soal FY-nya itu? bentar. Ini gara-gara tadi saya ngitung yang atasnya ya. Gara-gara tadi saya ngitung awalnya ngitung YN dulu. Cek dulu. Dari FKP dari YN kan sebenarnya buat ini ya. Nanti buat nunjukin cukupnya nggak? Kenapa likelihood-nya berarti posisi ini tidak benar di atas. Karena pertanyaannya dia cari FKPN dulu. Terus tunjukkan ini. Kenapa likelihood-nya kayak yang ini? Kenapa nggak pakai yang ini? Karena ini barisan ya. Kalau ini single, satu aja. Kita melihat kenapa nggak gabungan juga. Betul, kenapa nggak pakai yang atas? Kalau kita pakai yang atas, terjawab ya. Ini ada di soal mana ya? Kayaknya sih yang dari Makerley deh. Ini tuh sama. Kemudian iya betul. Harusnya ngambil dari si fungsi f y bersyarat theta untuk likelihood-nya, bukan dari YN-nya. Oh iya. Betul. Betul.
untuk YN itu hanya untuk menghitung di sininya. Iya, betul sekali. Benar tadi posisinya udah benar di bawah. Betul sekali. Kalau likelihood cukup saja. Betul. Sehingga saya punya ini jadi pangkat N. Jadi kata 3N ini salah. Ini pangkatnya N. Benar. Di pangkat N, tetap pangkat 3N Pi dari YI dikuadratkan dari iya. Dapat ini, kemudian ini jadinya ini maksimum. Ini ya 3 dikalikan YI dikuadratkan. Betul. Saya salah. Oke, gini ya. Betul sekali. Maaf ya, saya koreksi. Oke, ada lagi? Itu FKP-nya mending dicari di bawah, ini yang di atas. Tapi ini pertanyaan disuruh nyari FKP dulu di sini. Berarti untuk mencari statistik cukup, langsung dari si fungsinya saja, likelihood-nya, dapat statistik cukupnya. Untuk mencari MPUI, karena di sini maksimumnya, sehingga saya perlu cari FKPYN-nya. Dan saya ekspektasikan YN-nya untuk mendapatkan MPUI-nya. MPUI-nya kebalikannya kalau perkali. Ada lagi yang mau dikoreksi? Oke, jika tidak ada, coba baca yang nomor 2 ini. Banyaknya mesin yang rusak yaitu Y per hari
adalah variabel acak, distribusinya kosong, rataannya lambda. Biaya harian untuk memperbaiki kerusakannya itu adalah cost-nya sama dengan 3Y kuadrat. Jika barisan N1 sampai N itu menunjukkan kerusakan yang diamati selama N hari, yang dipilih secara bebas tentukanlah MVUI dari ekspektasi C-nya, atau MVUI dari harapan kerusakannya ya. Di sini lebih lagi. Ya, misalkan terlebih dahulu U, di mana U itu adalah penjumlahan dari banyaknya kerusakan, kita akan cari statistik cukup dari U untuk menentukan MVUI atau untuk menentukan MV-nya di sini. Kalau ini kita ketahui bahwa Poisson itu rataan lambda, sehingga kalau jumlahannya itu adalah rataannya jadi N lambda. Karena Poisson distribusinya diskrit, berarti kita mencari peluang bersyaratnya seperti ini. Peluang bersyarat dari masing-masingnya bersyarat jumlahnya. Kita hitung, di mana peluang bersyarat ini adalah karena dia saling bebas ya, ada tulisannya saling bebas ya. Dia bisa dituliskan seperti peluang Y-nya dibagi dengan peluang jumlahnya. Ini dia pakai likelihood-nya. Sehingga diperoleh ini. Dan penjumlahannya adalah ini, fungsi pada penjumlahan. Sehingga ini menjadi sigma. Lambdanya ada sebanyak N jadi pangkat minus N lambda. Dan ini menjadi perkalian dari U faktorial. Di mana untuk penjumlahannya rataannya jadi N lambda. Dan ini menjadi N lambda. Kemudian seperti ini. Karena di atas kita memisahkan U itu adalah penjumlahan dari Y-nya, maka sigma Y ini kita ganti menjadi U dan diperoleh bentuk ini. Demikian rupa sehingga saya jadikan satu pecahannya, dijadikan satu, dihitung mana yang bisa dicoret dan diperoleh U faktorial dibagi dengan N pangkat U dikalikan dengan Y faktorial. Sehingga kita peroleh peluang bersyaratnya seperti ini. Dengan syarat jika sigma Y-nya sama dengan U. Karena kita menyederhanakan bentuk ini ya. Menurut teorema faktorisasi, kita bisa membagi dua, yaitu fungsi gabungan dengan parameternya dan fungsi hanya sendiri. Dalam kasus ini kita punya fungsi G-nya adalah fungsi bersyarat ini.
dikalikan dengan 1 ya, yang mana kedua fungsi ini dia bernilai lebih dari 6. Sehingga kita punya U adalah statistik cukup gitu. Di mana U-nya itu adalah sigma Y. Statistik cukup bagi lambda. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait perhitungan statistik cukup dari distribusi Poisson. Ya tidak, kita lanjutkan untuk menghitung ekspektasi C, di mana C-nya itu adalah Y kuadrat, 3Y kuadrat, dimasukkan ke dalam sini. Karena 3 konstanta bisa saya tuliskan seperti ini. Dan ekspektasi Y kuadrat adalah variansi dari Y ditambah ekspektasi Y dikuadratkan. Ini datang dari rumus variansi ya. Dan dalam hal ini, karena distribusi Poisson, maka variansi Y itu adalah lambda juga, dan ekspektasi Y itu adalah lambda kuadrat. Lambda dikuadratkan. Nah, ekspektasi Y lambda. Untuk distribusi Poisson, ekspektasi dan variansinya adalah lambda. Karena sigma Y itu statistik cukup dari lambda, maka si nilai 3 lambda plus lambda kuadrat ini sudah pasti bias ya. Hingga selanjutnya kita mau cari MVUI dari ini, karena ini masih bias. Dicarilah nilai MVUI dari ini. Sebentar. Ini kan ada dua informasi. Satu lambda, satu lagi lambda kuadrat. Kalau lambda, mudah. Itu ekspektasinya. Karena ini adalah sigma, kalau tadi kan ekspektasi dari Y-nya aja kan lambda ya. Terus kalau ekspektasi dari sigma Y-nya apa? Triknya adalah karena ekspektasi sigma Y itu nilainya N lambda, maka untuk mendapat nilai lambdanya saja, berarti saya bagi saja sigma Y ini dengan N. Sehingga saya punya lambang baru, yaitu Y bar. Yang mana Y bar itu distribusinya Poisson, rataan lambda, variansi lambda. Karena rataan dari sigma Y itu adalah N lambda, dan variansi dari sigma Y ini juga N lambda. Sehingga kalau kita mau cari lambdanya saja, berarti si sigma Y-nya mesti dibagi N. Atau si ekspektasi Y-nya, si ekspektasi sigma Y-nya mesti dibagi N. Atau si Y bar. Sehingga kita punya lambda itu adalah ekspektasi dari Y bar. Sekarang menjadi poin kedua adalah lambda kuadratnya. Lambda kuadratnya kita jabarkan. Lambda kuadrat ditambah 0, yang mana nilainya itu adalah lambda per N dikurangi lambda per N. Kenapa muncul lambda per N ya? Jadi kita coba lagi.
Lambda kuadrat itu sama dengan ekspektasi Y bar. Yang mana ekspektasi Y bar itu lambda, nah kemudian dikuadratkan. Dapat. Terus, saya mesti menguraikan ini ya, idenya. Lambda per n itu ada dua arti. Bisa jadi dia variansi Y bar atau ekspektasi Y bar bagi n. Jadinya kan lambda per n ya. Kenapa variansi Y bar itu jadi lambda per n juga? Padahal kan variansi Y bar sama ekspektasi Y bar kan lambda ya. Bentar. Apa jadi dibagi n ya? Oh, lambda per n berarti ini harusnya bukan lambda juga. Karena variansi dari sigma YI itu sama dengan n lambda ya. Maka, kenapa jadi lambda per n? Perasaan tadi saya udah punya jawabannya. Bentar. Kalau misalkan sigma YI, oh ekspektasi Y bar ya. Ekspektasi Y bar itu kan berarti, variansi Y bar itu kan berarti variansi dari sigma YI. Kalau variansi kan dikeluarin ya si n-nya. Kalau n yang mau dikeluarin dari variansi kan jadinya 1 per n kuadrat ya. Konstanta dalam variansi kan kalau dikeluarkan jadi kuadrat konstanta dikali variansinya. Berarti saya punya variansi dari Y bar itu adalah 1 per n kuadrat dikalikan dengan variansi si sigmanya. Berarti variansi si sigmanya kan n lambda. N lambda dibagi dengan n kuadrat. Berarti kan saya punya lambda per n ya di sana. Jadi lambda per n itu dia bisa variansi Y bar. Salah aku di sini berarti. Salah ya. Berarti variansi Y bar sama ekspektasi Y bar per n. Kalau ekspektasi, konstanta ekspektasi dikeluarkan, kan konstanta dikali ekspektasinya langsung. Berarti 1 per n dikalikan lambda. Berarti saya punya lambda per n. Sehingga saya punya nih 2 reward-nya. 2 si lambda, 1 lambda kuadrat. Berarti saya punya MVUI buat ini itu adalah, kan lambdanya adalah Y bar lambda, atau gini saya nulisnya. Lambdanya adalah Y bar, lambda kuadratnya adalah ya Y bar dikuadratkan dikurangi ini Y bar kanan. Apa variansinya kagak? Karena lebih ke ekspektasi gitu ya. Kenapa variansinya kagak diambil? Karena variansinya dianggap sebagai konstanta dulu ya, bukan parameter. Karena di sini yang jadi parameternya adalah si ekspektasinya. Kenapa yang nggak dimasukin?
Karena MVUI itu nilai ekspektasi dari sesuatu gitu ya. Oke, gitu alasannya. Jadinya yang diambil si nilai ekspektasinya, variansinya mah tidak diperdulikan karena masih dianggap sebagai konstanta. Kalau kecuali yang ditanya MVUI dari variansi, baru variansinya masuk, ekspektasinya nggak masuk, gitu ya. Ekspektasinya dianggap sebagai konstan. Sehingga saya punya 3 dikali Y bar ditambah Y bar kuadrat, dikurangi Y bar di akar N. Y barnya dikumpulin kayak yang tadi ya. Barnya dikumpulkan sehingga saya bisa menuliskan seperti ini. Sehingga kesimpulan di sini, saya punya MVUI untuk ini adalah ini. Berarti kalau saya nulis yang ini adalah, oh, I see kenapa saya nggak boleh nulis ekspektasi lagi. Kan tadi tuh definisi lambda per N itu kan bisa variansi, bisa ekspektasi ya. Kalau saya nulis ekspektasi lagi, habis dong ya. Ya ngapain juga saya nulisin lagi gitu. Kalau saya nulis variansi, yang satu bisa jadi konstan, yang satu bisa saya ambil sebagai MVUI-nya. Karena lambda per N. Terus kenapa nggak saya langsung ambil ini aja, ekspektasi Y dikuadratkan saja, itu dapat lambda kuadrat juga. Berarti saya punya MVUI-nya cuman 3 dikalikan dengan Y bar ditambah dengan Y bar dikuadratkan. Itu juga bisa ya MVUI-nya. Menurut kalian gimana? Kita sharing dulu. Enggak, kalau ada pertanyaan juga. Berarti enggak, belum unik ya. Apakah 3 dikalikan dengan Y bar kuadrat, 3 dikalikan dengan Y bar ditambah Y bar kuadrat dikurangi Y bar per N, ini samakah dengan 3 dikalikan Y bar ditambah Y bar kuadrat? Terus ngapain saya capek-capek nambahin ini di dalamnya ya? Atau bisa langsung ambil ini sebagai lambda kuadrat? Tapi nanti beda lagi lambda kuadrat dengan, salah. Y bar kuadrat dikurangi ekspektasi ini. Berarti ada itu bisa jadi MVUI juga bukan ya? Gimana menurut kalian? Bentuk MVUI-nya bisa banyak gitu. Karena belum unik gitu. Atau ketika kita punya MVUI harus diunikan biar dapat 1. Tapi kan sudah minimum varian. Tapi apakah minimum varians itu bisa lebih dari 1? Gimana menurut kalian? Atau dari minimum varians juga saya punya bisa dapat lebih dari 1 MVUI sehingga saya harus diefisiensikan. Kayaknya perlu ditanyain ya, karena menemukan bentuk MVUI yang beda gitu. Dari sini kan saya bisa langsung dapat Y bar kuadrat ya, bentuk MVUI-nya. Tapi kenapa mesti harus saya jabarkan lagi? Kalau ketika dijabarkan lagi, saya menemukan si faktor ini, faktor pengurangan. Kalau ada faktor pengurangan, berarti bisa jadi nilainya jauh lebih kecil ya. Nilai penaksirnya atau apa gitu. Karena ada pengurangan. Kalau nggak dikurangi, tapi ya itu kali ya, perlu di unik lagi ya. Berarti kalau kayak gini,
statistik terurut bukan jadi efisiensi dong ya, karena masih dapat MVUI-nya bisa lebih dari 1. Gimana maksud kalian? Ini saya sharing, saya juga baru menemukan. Enggak berpendapat, atau nanti kita sama-sama tanyakan ke Bunia ya. Apakah ketika kita sudah punya MVUI, bentuk MVUI-nya bisa lebih dari 1? Sehingga proses selanjutnya apakah perlu diunikan si MVUI itu jadi UMVUI atau seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa menemukan bentuk MVUI yang lebih dari 1. Dan yang mana dua-duanya tidak bias justru ya. Kalau saya pakai yang ini, dia nggak bias. Kalau saya pakai yang 3 dikali Y bar ditambah Y bar dikuadratkan saja, dia juga nggak bias. Gimana menurut kalian? Pusingkah? Nggak ada suaranya. Kalau saya belum terlalu belajar bagian ini, Bu. Baik. Tapi kayaknya soal ujian nggak akan seribet inilah ya. Tidak ya. T 959 diwakar Sebenarnya kan uniknya itu dari ya apa yang membuat unik dari MVUI itu kan dari teorema Lehmann-Scheffey gitu ya. Iya betul. Itu penambahan syarat unik. Berarti iya ya. Atau ada yang menyangkal nggak boleh kayaknya kalau cuma 2 gitu. Terlalu gampang. Ini kenapa nggak per 3 ya? Kita tengok apa? Lambda plus lambda kuadrat ini. Karena dia nggak bias. Karena nggak bias. Kenapa nggak dibagi 3? Mbak Okta dan siapa tadi teh yang berpendapat? Harusnya per 3 atau benar kayak gitu ya? Biar bias. Biasnya teh apa? Biasnya teh apa? Faktor biasnya teh? Kenapa dia disebut tidak bias? Karena lambda. Jadi dia harus lambda kan? Kalau harus lambda, Dibuat fungsi dari saya bingung kenapa jadi 3 kalau yang lainnya mah dibalik kan ya? Yang ini dia balikan biar dapet theta. Yang ya, ini terus juga bentuknya ada kuadrat. Ya. Kalau mau lambda aja sulit kali ya. Karena lambdanya ada yang kuadrat juga. Dibuat fungsi, Bu, berarti. Kayak fungsi inverse-nya. Jadi biar dapat lambda aja. Nggak tahu. Gitu.
Kayaknya kan ada materi fungsi parameter ya. Dari mungkin nanti kita bisa cek lagi kalau bentuk MVUI-nya ada kuadratnya gitu sih parameternya. Terus ini perlu tanyain begini, atau ini jadi bahan tugas akhir satu buku ya, atau juga mungkin nanti bisa dibaca juga di waktunya kalau misalnya bentuk dari parameternya itu tidak bias tapi penjumlahan kuadrat kayak gini atau pangkat 3 mungkin ya. Nah, untuk mendapat MVUI-nya seperti apa? Tapi yang saya cek dari beberapa buku, jawabannya itu seperti ini. Dan tidak ada pembagi di bawahnya atau tiganya tuh jadi penyebutnya atau gimana gitu. Malah jadi plug cuman ganti lambda dan plug ganti lambda kuadrat aja. Kayaknya belum pernah dapet MVUI bentuk ini juga ya dari dunia untuk kerjakan soal. Mungkin saya tandain merah kenapa bentukannya kayak gini dan ini kenapa bisa jadi seperti ini. Dan yang menarik lagi adalah apa bedanya saya memasukkan ini dengan tanpa memasukkan si lambda per n dan minus lambda per n. Apakah membentuk 2 MVUI atau seperti apa? Dan untuk mendapatkan yang paling best dari MVUI-nya, apakah harus di-uniqueness-kan atau kayak mana gitu ya. Oke, ini juga menarik sih di Walkerley, cuman saya agak bingung menunjukkan CD-nya sih. Mungkin bisa dibaca dulu ya. Saya belum sholat juga, izin sholat besar terlebih dahulu. Atau kalian juga yang menaikkan sholatnya enggak.
Halo. Baik, kita mulai lagi.
Ini ada barisan dari 1 sampai hingga N dengan fungsi masa peluangnya adalah theta dikalikan ini pangkat theta minus 1. Di mana y-nya antara minus 1 dan theta-nya lebih besar dari 0. Pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa fungsi masa peluang ini termasuk keluarga eksponensial satu parameter dan tunjukkan bahwa statistik cukupnya yaitu adalah sigma dari minus 1 y. Fungsi masa peluang itu adalah theta kalikan y pangkat theta minus 1. Kalau misalnya kita buat ke bentuk eksponensi, berarti y pangkat theta minus 1-nya kita eksponensialkan menjadi ini y-nya adalah ln y dan theta minus 1-nya jadi theta minus 1 ya karena dia bentuk momentum. Jadi bentuknya adalah theta eksponensial theta minus 1 ln y sehingga terbukti bahwa fungsi masa peluang ini masuk keluarga eksponensial satu parameter dengan parameter yang adalah theta gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan di bawahnya terkait penjelasan bukti bahwa dia masuk ke keluarga eksponensial satu parameternya. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa statistik cukup tetanya itu adalah sigma minus ln y. Kita likelihood-kan si fungsi masa peluangnya. Di sini saya likelihood dari bentuk eksponensialnya. Sehingga saya punya ini. Dan ini jadi tetap pangkat N. Ini eksponensial N kali theta. Atau saya pecah eksponensial theta dengan eksponensial minus ln y. Sehingga di sini saya punya eksponensial N theta dengan eksponensial minus sigma dari ln y. Menurut teorema faktorisasi, ini kita punya yang bergabung antara variabel acak dan parameternya itu adalah ini. Dirinya sendiri ya full, karena di sini ada theta, di sini ada theta, dan ini masih satu kesatuan ya sebenarnya. Iya, karena harus ada U-nya ya. U di sini dalam arti si penjumlahan ya, kenapa aku tulis di sini. Atau ini. Di sini ini ya. Dan ini jadi haknya itu cuma 1. Kenapa haknya tidak ini? Kalau hanya ini berarti ini cuma theta doang ya. Gak ada fungsi y-nya gitu. Jadi hanya 1. Ini lebih besar dari 0 dan ini lebih besar dari 0. Terbukti bahwa statistik cukupnya adalah sini ya, minus ln y. Statistik cukup bagi si tetanya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke bagian B. Sudah cukup jelas? Oke, baik, kita lanjut. Ini pertanyaan B. Jika WI itu adalah minus ln Y, tunjukkan bahwa WI merupakan distribusi eksponensial dengan rataannya 1 per theta. Misalkan W itu adalah minus ln Y. Fungsi distribusi W-nya adalah, dia bentuknya seperti ini ya. Peluang W lebih kecil sama dengan W kecil. Dengan besarnya adalah minus ln Y, lebih kecil sama dengan W. Dan bisa saya tuliskan 1 minus dari peluang Y lebih kecil daripada eksponensial minus pangkat W.
eksponensial pangkat minus W. Dari sini ke sini kenapa ya? Ini jadinya sebentar, baterai lobet. Oke, make sense ya. Sehingga saya punya ini. Dan diperoleh ini ya. Dipangkatkan, dikalikan pangkat di kedua ruasnya. Sebentar. Kenapa jadi pangkat minus W ya? Dikalikan minus dua ruas. Oke, dapat. Kemudian kita integralkan 0 sampai pangkat minus W dari fungsi masa peluangnya. Di ini ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Saya keluarkan tetanya dalam integral. Kemudian ini diintegralkan. Dan diperoleh 1 minus pangkat minus letak W-nya positif ya. Dan bentuk distribusinya jadi seperti ini. Di mana fungsi distribusi yang bentuknya seperti ini itu adalah fungsi eksponensial yang rataannya sudah dalam itu 1/θ. Jadi terbukti ya bahwa WI ini atau minus ln WI ini dia distribusi eksponensial rataan seperti. Nah, yang C dan D ini saya belum dapat kenapa seperti ini. Kalau U-nya disuruh tunjukkan bahwa 2θ sigma W ini dia merupakan distribusi Q-square dengan radiat bebas 2N. U-nya 2θ W, fungsi distribusi untuk U-nya ini ya, FU peluang U lebih kecil dengan U, di mana U-nya adalah 2θ W lebih kecil dengan U, di mana W ini itu adalah lebih kecil daripada U/2θ. Loh, kok jadi W di sini ya? Berarti kalau bentuknya seperti ini sama dengan fungsi distribusi W dong, dengan U/2θ. Fungsi distribusi ini kita pakai ini, sehingga dapat ini bentuknya. Jadi diperoleh FU-nya adalah 1 minus pangkat minus U/2 dengan ini bisa dari 0. Jadi di sini itu merupakan fungsi eksponensial dengan rataannya adalah 1/θ, di mana θ-nya adalah 1/2, jadi rataannya adalah 2. Hal ini, nah ini pernyataan ini saya belum dapat benarannya atau belum dapat kenapa seperti ini. Padahal di buku Loker itu ada di bab-bab depan berapa ya? Terkait fungsi distribusi kalau nggak salah. Bab 4 itu sih ya. Jenis variabel bagian Q-square-nya. Berapa itu?
itu sama beta distribution ya. Enggak. 4.6. 4.6-nya Wakerly. Teorem 4.10. Bentar. Teorem 4.9 terkait distribusi Q-square. Di mana Q-square itu berasal dari gamma distribusi juga ya. Mungkin bisa dibaca kenapa jadi Q-square di sana ya, di halaman 188. Tapi dia statementnya hal ini setara dengan distribusi Q-square dari kebebasan 2. Nggak tahu juga kenapa gitu bentukannya. Karena itu berdasarkan sifat kebebasan variabel Q-square, maka 2 theta sigma itu Q-square menjadi kebebasan 2 ini. Ini aku belum tahu kenapa ujuk-ujuk dia bisa disebut Q-square ya. Bisa cari informasi sendiri mungkin atau baca waktu lebih lanjut. Kayaknya ini mah nggak akan keluar juga di ujian. Nggak cuma pengetahuan dilanjutkan saja. Terus dia disuruh buktikan bahwa ekspektasi dari ini adalah ini. Nah, kamu tolong bantu dong kenapa seperti ini. Dia tuh dibalikan jadi -1. Dan ujungnya dapat 1/2n/2. Kalau di buku Wakerly itu, saya juga nggak tahu pengerjaannya seperti apa kalau ekspektasi 1/, itu. Apakah saya perlu mengintegralkan? Berarti saya perlu mengintegralkan kembali ya. Kalau manualnya sih integral dari ekspektasi itu apa sih? Y dikali FY kan ya. Kalau di sini FY-nya apa? Tadi theta. Y-nya adalah ini. Segini kan Y-nya. Tapi nggak tahu gimana cara ngerjainnya ya, mohon maaf. Tapi ada shortcut-nya gitu. Ada yang tahu nggak ya cara mengerjakan ini gimana? Tapi nggak akan keluar juga sih, nggak akan selesai ini ujian. Jadi terbukti ini ketika kita punya ekspektasi dari 2 theta ini, kita akan dapatkan value ini itu juga. Ini -1 dibagi dengan -1 dibagi dengan -ln Y. Kenapa coba? Statistik terurutnya itu mana ya? Statistik terurutnya itu ini. Berarti kita cari ekspektasi dari ini aja ya. Biar dapat MVUI. Ekspektasi dari ini, dia misalkan ini. Oh iya sih benar. Berarti kita punya ekspektasi dari WI. Ekspektasi dari WI itu tapi bukan penjumlahan ya. Intinya mah kita harus mencari ekspektasi dari ini. Terus dia menggiring kita untuk mencari ke distribusi dengan memisahkan ini. Oke, eksponensial. Dia ngegiring lagi. Dia aku bentuk kuadrat. Tapi dengan 2 theta dari si sigma WI. Sigma WI itu naon? Sigma WI itu adalah -ln YI. Sigma dari -ln YI.
Tapi kenapa dikaliin 2 theta di depan? Nah, aku nggak tahu. Ini pasti ada maksud dan tujuan kan untuk ABCD ini. Terus dia disuruh cari ekspektasi dari ini. Berarti ini statistik cukup. Padahal statistik cukupnya aja cukup ini. Kenapa harus ditambahin 2 theta di dalamnya? Ini kurang tahu, kurang nggak paham sampai sini. Kalau ini mah dapat ya dari sini ke sini. Mungkin gitu aja, lebih ke ambil hikmahnya, ambil pola pikirnya, hikmah ya, ambil pola pikir atau cara pengerjaannya, step by stepnya seperti apa. Intinya benar sudah merangkum. Kita coba minggu depan belajar SVI lagi ya. Udah masuk bab baru lagi ya terkait hipotesis. Merah. Saya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari statistik cukup, kemudian mencari kelengkapannya dengan mencari fungsi kepadatan peluang. Habis itu kita dapat mencari MVUI dengan mengekspektasikan statistik cukupnya, sehingga kalau kita mencari MVUI berarti kita ekspektasikan dari fungsi MVUI-nya, baru dapat uniqueness-nya. Itu inti nama di statistik cukup dari fungsi kepadatan peluang, ekspektasikan statistik cukup. Kalau ditanyain uniknya, ekspektasikan dari fungsi statistik cukupnya. Ekspektasikan dari fungsi MVUI. Tapi tidak semudah itu ya untuk mengekspektasikan tergantung dari fungsi-fungsi. Mungkin gitu. Ada pertanyaan lagi? Nanti kita coba untuk latihan-latihan yang lainnya ya. Dan mohon maaf ini saya juga masih agak stuck terkait menjawab pertanyaan C dan D-nya. Apunten. Tapi C-nya nggak akan keluar. Ada pertanyaan? Saya coba share di kolom chat ya. Kalian tuh kuliahnya sampai akhir April gitu? Ya. Lihat jadwal ujian, anak-anak TPB udah mulai ujian tanggal 9 ya. Terus saya mikir, Allah, itu kan masih berasa liburan Lebaran ya. Terus cepet-cepet pulang ke Bandung. Kalau yang di luar kota gitu ya. Karena Seninnya udah ujian aja. Kalian belum keluar jadwal ujiannya untuk UAS?
Baru beberapa mata kuliah. Di minggu setelah Lebaran itu? Atau 2 minggu setelahnya? Kalau yang baru diketahui sih ini pengantar analis kompleks itu tanggal 11. Itu online. Oh, udah di Oh, online itu. Iya. Belum ada yang minta buat luring. Kalau anak TPB udah ujian luring itu UASnya. Hmm. Cancel. Nah, maximum likelihood minimum. Padat mereka jadwalnya aku lihat ya. Karena udah ada pengumuman. Saya udah share ya. Ada pengumuman terkait jadwal mengawas buat anak TPB yang luring. Tapi yang ngawasnya juga mesti harus ada. Kalian udah tahu belum? Mesti harus bisa ada yang lagi di Bandung dan butuh uang ketika Lebaran. Tapi kalian juga ujian ya. Iya. Lumayan loh, itu sekali ngawas 150.000 yang saya baca. Tapi tanggal 6 harus udah apa namanya, ada bukan pelatihan, apa namanya itu sebelum UTS itu kalau pengawas tuh Apa namanya? penataran Penataran. bukan, ada lagi bahasanya, itulah ya, kurang lebih seperti itu buat para pengawas. Dan tanggal 6, wah tanggal 6 hari Jumat nanggung buat mudik itu. Ini pada pulang kampung nggak kalian? Atau sudah di kampung? Paling seminggu sebelum Lebaran, Bu. Orang Makna kamu apa? Orang Bogor, Bu. Deket, tinggal naik motor. Udah Gusti bawa motor ke Bandung. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya coba kumpulkan soal-soal lagi ya. Coba latihan soal lagi di buku Wakerly. Saya lebih enak baca buku Wakerly ya. Lebih tersusun rapi dibandingkan Hook and Crick. Tapi kitabnya Statmat dari dulu Hook and Crick. Oke deh, kalau gitu saya tutup tutorial hari ini. Selamat menunggu berbuka puasa bagi yang menjalankan. Sehat-sehat semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Masa